Jadi afirmasi diperhitungkan di depan untuk kompetensi teknis, kemudian akan di-ranking, diurutkan, yaitu perolehan nilai tertinggi mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor urut 90. Pada seleksi PTK Guru tahun 2023 di sini terdapat dua afirmasi berupa afirmasi sertifikat pendidik dan juga afirmasi disabilitas. Seleksi PTK Guru 2023 yang diikuti oleh pelamar kebutuhan umum dan juga pelamar kebutuhan khusus. Tentunya di sini ada teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik dan juga ada yang tidak memiliki sertifikat pendidik. Nah, pada video ini kita akan melakukan pembahasan yaitu terkait peta persaingan seleksi P3K Guru 2023 antara guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik dan juga guru honorer yang tidak memiliki sertifikat pendidik, serta antara yang memiliki sertifikat pendidik dan juga yang tidak memiliki sertifikat pendidik. Kira-kira di sini nanti penentu utama kita itu bisa lulus seleksi P3K Guru 2023, baik yang punya serdik ataupun juga yang tidak. Ini nanti bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini untuk seleksi P3K Guru tahun 2023 di sini terdapat dua mekanisme seleksi. Yang pertama adalah mekanisme penempatan dan juga yang kedua untuk mekanisme seleksi tes menggunakan CAT BKN. Yang pertama untuk seleksi menggunakan penempatan itulah diikuti oleh teman-teman pelamar prioritas yang di sini masuk dalam kategori P1 atau guru-guru yang sudah lulus passing grade. Untuk yang masuk dalam kategori pelamar prioritas ini langsung penempatan, tidak mengikuti seleksi administrasi dan juga tidak mengikuti seleksi kompetensi. Kemudian di sini untuk yang THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun kita ikut seleksi kompetensi. Setelah itu nanti kita akan mengikuti pengumuman ya. Kemudian untuk pelamar umum pun juga demikian, setelah lulus seleksi administrasi kita ikut seleksi kompetensi dengan CAT BKN. Kemudian kita menunggu pengumuman hasil seleksi. Dari dua mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 yang nantinya akan diberlakukan juga untuk afirmasi sertifikat pendidik, itu terletak pada mekanisme seleksi menggunakan CAT, teman-teman. Jadi untuk yang teman-teman pelamar prioritas di sini tidak ada afirmasi sertifikat pendidik dikarenakan ini hasil yang digunakan itu hasil seleksi di tahun 2021 kemarin. Untuk perhitungan afirmasi itu juga ikut perhitungan di tahun 2021 ya. Nah, untuk yang di sini afirmasi sertifikat pendidik itu diberikan kalau misalkan kita lihat pada mekanisme seleksi P3K Guru 2023 yang tertuang dalam Kepmenpan RB. Ini adalah baik itu dari pelamar kebutuhan khusus maupun juga pelamar kebutuhan umum, ini sama-sama mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik. Ketika kita ini sudah memiliki sertifikat pendidik dan juga sudah tervalidasi di SSCASN ketika teman-teman masuk di tahap kedua ya, kemarin melakukan pendaftaran. Itu kan ada validasi sertifikat pendidik kan, asalkan teman-teman berhasil melakukan validasi di sana, maka teman-teman nanti seluruhnya baik itu dari pelamar kebutuhan khusus maupun juga pelamar kebutuhan umum itu akan mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik. Yang mana untuk afirmasi sertifikat pendidik itu merupakan salah satu bagian dari afirmasi dari dua afirmasi yang diberlakukan pada seleksi P3K Guru tahun 2023. Yang mana di sini untuk jenis tambahan nilai atau afirmasi yang diberikan untuk kompetensi teknis ya. Jadi kita nanti meskipun mengikuti seleksi menggunakan tes SJT maupun juga seleksi kompetensi teknis bidang jabatan, ini nanti juga nilainya akan dikonversikan yaitu ke dalam kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural dan juga wawancara, teman-teman. Sama halnya dengan seleksi di tahun sebelumnya, dikarenakan sesuai dengan Undang-Undang ASN itu kan untuk penyelenggaraan P3K Guru. Untuk ASN ini itu guru honorer itu harus lulus seleksi administrasi dan juga lulus seleksi kompetensi. Nah, kompetensi yang dimaksud itu terdiri dari 4 tipe konten ya, yaitu kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural dan juga wawancara. Nah, di sini nanti teman-teman yang di sini memiliki sertifikat pendidik ini nanti akan mendapatkan 100% afirmasi tambahan nilai dari nilai maksimal ya kompetensi teknis. Nah, ini berlaku untuk teman-teman yang sudah tervalidasi serdiknya. Nah, ini teman.
Nah, selanjutnya kalau misalkan kita melihat pada situasi di daerah masing-masing ya, pada peta persaingannya, maka kira-kira seperti apa? Kita coba cek di sini adalah untuk yang pelamar kebutuhan khusus dan juga pelamar kebutuhan umum. Maka di sini misalkan untuk contoh yang pertama yaitu guru PJOK. Guru PJOK itu jumlah formasi yang dibuka di Pemda itu ada 40. Kemudian di sini terdiri dari untuk yang pelamar kebutuhan khusus dari pelamar prioritas atau guru lulus passing grade 2021, THK 21, kemudian guru non ASN 1, kemudian lulusan PPG 1, swasta 1, kemudian THK 3, kemudian di sini ada guru non ASN ini ada 10. Maka di sini karena jumlah pelamar dari kebutuhan khusus sudah sama ataupun juga lebih banyak dari jumlah formasi, maka kebutuhan umum ini tidak bisa mendaftar untuk mapel yang PJOK ini, teman-teman. Dan selanjutnya di sini sesuai dengan aturan mekanisme penempatan untuk teman-teman yang sudah pelamar prioritas atau lulus passing grade, maka di sini tidak ikut seleksi kembali, yaitu THK 2 sampai dengan lulus swasta ini nggak ikut seleksi kembali. Yang ikut seleksi menggunakan cat BKN ini adalah dari teman-teman THK 2 dan juga dari guru non ASN. Nah, di sini nanti juga akan mendapatkan afirmasi sertifikat mendidik bagi teman-teman yang memiliki. Nah, di sini misalkan THK 2 itu jumlah pelamarnya ini ada 3. Kemudian untuk guru non ASN ini ada 3. Nah, selanjutnya dari masing-masing kategori ini untuk kondisi kepemilikan sertifikat pendidik ini adalah kira-kira misalkan ya seperti ini. Nah, di sini yang punya serdik ini ada 10, kemudian yang tidak punya serdik ini ada 60. Misalkan untuk yang formasi PJOK di sini kita lihat yang punya serdik ini antara THK 2 dan juga guru non ASN yang nanti mengikuti seleksi menggunakan mekanisme CAT yaitu tes SJT. Di sini yang punya serdik ada 3 misalkan. Kemudian ini gabungan dari ini dan ini ya. Ini adalah yang tidak punya, ini ada 10, maka di sini nanti untuk penempatannya itu adalah langsung di sini kita nggak ada passing grade ya. Jadi meskipun kita punya serdik, nanti kita dapat afirmasi 100% untuk yang kompetensi teknis di bagian SJT ini. Namun nanti untuk penempatan ini adalah juga ditentukan oleh kita itu di sekolah induknya ada kebutuhan atau enggak. Kemudian dari hasil akhir dulu, hasil akhir, jadi nanti urutan pemenang. Untuk yang guru PJOK ini dikarenakan seluruhnya ini pelamar kebutuhan khusus ini adalah ditempatkan yang pertama dari THK 2 dulu, dari P1, kemudian setelah itu diberikan untuk THK 2 dan juga guru non ASN di sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Jadi dapat dikatakan bahwasanya kalau misalkan jumlah pelamar ini sama dengan atau lebih kecil dari jumlah formasi yang dibuka, seluruhnya kebutuhan khusus ini otomatis semua itu akan bisa lulus dan ditempatkan ya pada seleksi tahun ini. Kemudian kita coba cek untuk yang kedua yaitu untuk guru kelas misalkan. Untuk guru kelas di sini jumlah formasi yang dibuka di Pemda ini ada 82. Di sini untuk pelamar kebutuhan khusus di sini yang P1 sudah habis semuanya, kemudian THK 2 juga sudah habis nggak ada. Namun di sini ada guru non ASN sejumlah 70, teman-teman. Nah, dari sejumlah 70 guru non ASN di sini teridentifikasi dan tervalidasi bahwasanya dari 70 ini yang 10 ini sudah memiliki sertifikat pendidik dan juga yang 60 ini adalah belum memiliki sertifikat pendidik. Maka nanti untuk penentu kelulusan bagi teman-teman yang masuk dalam kategori guru non ASN masa kerja lebih dari 3 tahun ini nanti seperti apa? Tentu saja di sini nanti kita akan langsung ya, dikarenakan untuk di sini yang P1 ini sudah nggak ada, kemudian di sini THK 2 juga sudah habis nggak ada, maka langsung urutan pemenang ketika pengumuman hasil seleksi ini langsung jatuh ke kita. Jadi 70 ini langsung bisa ditempatkan semua, teman-teman. Ini adalah peringkat terbaik, kuota formasi ini sudah tuntas, tidak terkait lagi dikarenakan jumlah guru honorer ini lebih sedikit daripada jumlah formasi yang dibuka. Maka di sini nanti kita ikut seleksi menggunakan tes SJT akan tetap diperhitungkan untuk sertifikat pendidik kita asalkan telah terverifikasi, tervalidasi. Di sini nanti kita akan bisa lulus ya dan juga ditempatkan. Nah, yang nanti akan menjadi peta persaingan yang agak ketat itu kalau misalkan kita masuk ke pelamar kebutuhan umum pada guru kelas SD. Yang mana di sini dari seluruh formasi yang dibuka 82 ini kalau misalkan sudah diberikan penempatan untuk yang
guru non ASN sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun ini ada 70 orang, maka di sini berarti tinggal 12 kan. Nah, di sini tinggal ada 12 formasi yang akan diperebutkan oleh teman-teman pelamar kebutuhan umum. Nah, sementara di sini untuk pelamar kebutuhan umum itu yang lulusan PPG ada 10, kemudian yang guru honor sekolah negeri ini ada 20, guru sekolah swasta ini ada 60. Nah, kemudian kalau misalkan telah diidentifikasi ya, ini dari seluruh kategori pelamar kebutuhan umum ini terdapat data yang seperti ini, yaitu data kepemilikan sertifikat pendidik yang lulusan PPG. Ini otomatis kan semuanya sudah tervalidasi dan mereka 10 orang ini sudah memiliki sertifikat pendidik semuanya. Sementara untuk guru honor sekolah negeri dari jumlah 20 orang, ini yang memiliki sertifikat pendidik ini adalah ada 5 orang. Kemudian guru swasta dari sejumlah 60 orang ini yang sudah memiliki sertifikat pendidik ini ada 40 orang. Kira-kira bagaimanakah nanti penentu lulusannya dan siapa yang akan bisa lulus menempati formasi? Nah, di sini nanti kita mengikuti seleksi dari pelamar umum ya. Ini mengikuti seleksi yaitu materi tes kompetensi teknis bidang jabatan yang materinya kurang lebihnya seperti ini dari 4 materi. Kemudian di sini nanti syarat untuk teman-teman ini bisa lulus itu adalah kita memenuhi nilai ambang batas dulu ya. Kita lulus passing grade dulu. Nah, di sini teman-teman yang dari seluruh kategori pelamar umum ini nanti semuanya mengikuti seleksi tes bidang studi jabatan. Di sini nanti menggunakan cat BKN. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik, maka afirmasi 100% didapatkan untuk kompetensi teknisnya, teman-teman. Nah, selanjutnya dari hasil akhir kompetensi teknis. Jadi kalau misalkan kita sudah memiliki serdik, ini nanti kita mendapatkan nilai maksimal di teknis. Kemudian kita harus juga memenuhi nilai ambang batas untuk manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nah, berikutnya di sini nanti akan di ranking ya. Ini kan sisa formasi tinggal 12 kan. Nah, tinggal 12. Kemudian nanti akan diambil yaitu nomor urut dari 1 sampai dengan nomor urut ke-12 untuk nanti bisa menempati sisa formasi. Jadi afirmasi diperhitungkan di depan untuk kompetensi teknis, kemudian akan di ranking, diurutkan yaitu perolehan nilai tertinggi mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor urut 90. Kalau misalkan di sini dari pelamar umum yang memperebutkan sisa formasi 12, ini kan ada 90 ya, ini 60 swasta, kemudian honor negeri 20, kemudian sekolah lulusan PPG ini ada 10, sehingga 6, 7, 8, 90. Nah, karena formasi tinggal 12, maka di sini nanti hanya akan diambil yaitu peserta yang dapat nilai tertinggi hasil afirmasi dan nilai murni nomor 1 sampai dengan nomor urut 12. Nomor 1 sampai dengan urut 12 nanti yang akan lulus di peringkat terbaik dari formasi 12 ini, teman-teman. Ini jadi nanti nomor urut 13, ranking 13 sampai dengan 90 ya kita belum bisa lulus ya pada seleksi P3K Guru 2023 ini. Namun di sini tentunya kita harus ingat terkait tentang mekanisme seleksi P3K Guru 2023 bahwasanya di sini ini adalah pada bagian yang ketiga, teman-teman, yaitu individu ini nanti akan ditempatkan di tempat tugasnya masing-masing jika terdapat kebutuhan di sana. Apabila tidak terdapat kebutuhan maka ditempatkan di lain atau di luar tempat tugasnya ya, teman-teman. Nah, di sini kita coba cek ya, nanti untuk penentu kita tuh mendapat penempatan atau lulus atau enggak, kita meskipun punya serdik atau enggak, maka seperti ini. Jadi misalkan saya itu adalah guru honor sekolah negeri. Jadi nanti untuk pelamar kebutuhan umum itu yang sangat diuntungkan itu teman-teman guru honorer sekolah negeri yang sejumlah 20 ini. Nah, meskipun nanti memiliki nilai rendah, yang penting lulus passing grade, maka di sini nanti akan bisa lulus meskipun kita nggak punya serdik ya. Dikarenakan untuk penempatan P3K Guru seluruhnya itu berada pada sekolah negeri. Kalau misalkan kita guru induk di sekolah tersebut, maka nanti kita akan lulus di sana ya. Nah, contohnya seperti ini, yaitu misalkan di sini peringkat 1. Ini adalah dia itu lulus, kemudian di sekolahnya itu nggak ada kebutuhan ya, akan menjadikan kelebihan guru, maka dia akan ditempatkan pada sekolah lain yang masih membutuhkan. Dengan catatan di sini nggak menggeser siapapun. Kalau misalkan kita guru sekolah negeri, kita itu lulus misalkan hanya peringkat 2, maka di sini nanti kita bisa jadi ditempatkan di sekolah kita karena kita ada kebutuhan. Nah, ini teman-teman. Jadi indikasi yang nanti dapat dijadikan acuan kita dapat penempatan atau enggak itu juga faktor kebutuhan itu juga sangat diperhitungkan. Dalam hal ini teman-teman guru honor sekolah negeri pelamar umum ini peluangnya cukup besar ya.
Namun dari teman-teman lulusan PPG dan juga guru swasta ini tetap harus optimis ya, sehingga di sini nanti yang jelas itu adalah meskipun kita nggak punya sekolah induk, di sini nanti yang penting kita tuh berusaha untuk mendapatkan nilai sebaik-baiknya. Kalau misalkan teman-teman sudah punya serdik, maka di sini tinggal belajar untuk manajerial, sosiokultural dan juga wawancara kan untuk mendapatkan nilai tertinggi. Itulah kira-kira untuk perhitungan afirmasi antara yang punya serdik dan juga tidak dari seluruh kategori pelamar. Dan marilah kita berdoa semoga di tahun ini kita semua bisa lulus seleksi P3K Guru. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.